bosan. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pedagang kaya raya. Dia sangat kaya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang ia punya. Pedagang ini memiliki 3 anak perempuan. 2 anaknya sangat egois, pemalas, dan jahat. Tapi anak ketiganya sangat sopan, baik hati, dan penyayang. Dengan rambut coklat panjangnya dan mata hijau yang besar, dia cantik wajahnya dan juga hatinya. Ayahnya memanggilnya Beauty. Beauty tidak pernah ingin membuat ayahnya sedih. Sementara kedua kakaknya hanya memikirkan tentang uang, pakaian, dan perhiasan. Itu sebabnya ayah mereka paling menyayangi Beauty. Suatu malam, Beauty memimpikan seorang pangeran bertubuh tinggi, tampan, dan berambut gelap. Di mimpinya dia memakai gaun yang sangat indah, sambil berdansa dengan sang pangeran. Di akhir tarian mereka, sang pangeran memberikan dia bunga mawar. Saat dia bangun, dia masih tersenyum dan berdansa karena efek mimpinya. Kakak-kakaknya melihatnya dengan kaget dan dipenuhi rasa iri. Hari pun berlalu, dan suatu hari, ayah Beauty menerima kabar yang buruk. Badai telah menghancurkan kapal-kapal pedagang. Tak lama kemudian, mereka menerima berita baik. Salah satu kapal mereka tidak tenggelam. Mendengar kabar itu, ayah mereka pergi ke pelabuhan dengan hati gembira. Kita mungkin bisa selamat. Kita bisa kaya lagi. Setelah ayah jual semua barang-barang, kalian ingin ayah bawakan apa? Baju dan juga sepatu yang indah. Aku ingin perhiasan. Aku hanya ingin ayah bisa pulang dengan selamat. Aku tidak mau apa-apa. Tapi kalau bisa membawakan bunga mawar merah, aku akan sangat bahagia. Si pedagang berpamitan dengan putrinya dan pergi ke pelabuhan. Tapi saat dia tiba, dia tidak percaya apa yang ia lihat. Kapalnya hancur dan semua barang jatuh ke laut dan hilang. Jadi, keadaan belum berubah. Mereka masih miskin. Dengan sedih, dia kembali pulang. Tidak menyadari kalau dia masuk ke dalam hutan. Untuk beberapa saat, dia mencoba menemukan jalan keluar. Tapi di saat itu, dia dan kudanya sama-sama lelah. Tiba-tiba, di kejauhan dia melihat setitik cahaya. Keadaan sudah mulai gelap, jadi dia langsung menuju ke arah cahaya itu. Sebuah istana megah muncul di depannya. Istana itu dipenuhi oleh cahaya dan ada sebuah kebun besar. Istana itu memiliki kesan yang misterius. Saat pedagang tiba di pintu gerbang, pintu itu terbuka sendiri. Dia melewati jalan yang dipenuhi pepohonan. Dia menyentuh pintu istana yang juga langsung terbuka sendiri. Walaupun si pedagang tidak tahu apa yang terjadi, dia pun masuk ke dalam. Selamat malam. Ada orang di sini? Dia berjalan melewati sebuah ruangan besar dan ruangan-ruangan lainnya. Akhirnya dia tiba di sebuah meja yang dipenuhi berbagai macam makanan, hidangan penutup dan buah. Karena dia sangat lapar, dia pun duduk dan makan sampai kenyang. Menjelajahi setiap ruangan di dalam istana itu, dia mencari tempat untuk tidur. Akhirnya dia menemukan sebuah kamar yang indah di lantai paling atas. Nah, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Saat pemilik tempat ini tiba, aku akan ucapkan terima kasih untuk segalanya. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan harinya, saat dia turun, kali ini dia melihat sebuah meja yang berisi sarapan yang telah disiapkan untuknya. Sepertinya keberuntungan menghampiriku. Bahkan ada jus segar. Tapi aku harus pergi. Walaupun aku tidak bisa bertemu denganmu, terima kasih banyak. Selamat tinggal. Dia pun pergi ke kebun dan saat dia hampir sampai di gerbang, dia melihat sebuah bunga mawar merah yang indah. Aku akan ambil bunga mawar ini sebagai hadiah untuk putriku. Beauty pasti menyukainya. Dia memetik bunga mawar itu dan di saat yang sama dia mendengar ada suara di belakangnya. Saat dia berbalik, ada monster. Monster menyeramkan dengan tangan berbulu hitam, mulut yang besar dan mata dan gigi yang tajam.
Aku melakukan segalanya agar kau merasa nyaman. Apa kau tidak merasa malu memetik bunga tanpa izin? Aku minta maaf, Tuan. Niatku tidak buruk. Aku punya anak 3 perempuan. Salah satunya minta untuk membawakan bunga mawar. Aku ambil bunga untuk putriku. Kumohon maafkan aku. Jadi, kau punya 3 anak perempuan? Iya, Tuan. Baiklah, aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Salah satu putrimu harus kembali dan tinggal denganku. Jika tidak ada yang datang, aku akan memberimu hukuman berat. Ini, aku akan memberikanmu kuda tercepatku. Aku akan menunggu kedatangan kalian dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, kau harus membayar mahal atas kelancanganmu. Pedagang itu ingin tetap hidup, lalu dia naik ke atas kuda dan dia langsung pulang ke rumah. Dia menceritakan semuanya kepada putri-putrinya apa yang terjadi. Siapa di antara kalian yang mau ikut ayah ke sana? Aku tidak mau tinggal bersama monster. Ini salah Beauty, dia yang harus pergi. Iya, ini salahnya. Ayah harus bertemu dengan monster itu. Dia yang harus pergi. Baiklah, baiklah. Ayah jangan takut. Aku akan pergi ke sana dan menyelamatkan ayah. Anakku yang cantik. Kau harus pergi karena ayah. Ayah minta maaf. Jangan bersedih, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka tiba di istana, semuanya sama seperti sebelumnya. Api di perapian, meja berisi makanan, dan cahaya yang bersinar terang. Karena mereka berdua lapar setelah melalui perjalanan jauh, mereka duduk di meja dan makan. Tak lama kemudian, sang monster turun ke bawah. Selamat malam dan selamat datang. Namaku Beast. Maukah kau tinggal di sini bersamaku? Iya, Tuan. Aku yang menginginkan bunga itu. Itu bukan kesalahan ayahku. Dia hanya ingin membawakan hadiah untukku. Kalau begitu besok ayahmu boleh pergi. Dan kau akan tetap tinggal di sini dan menjadi temanku. Keesokan harinya, ayah Beauty pun pergi. Ayah akan merindukanmu. Maafkan ayah, sayang. Aku juga akan merindukan ayah. Aku mohon jangan khawatir. Jaga diri ayah baik-baik. Melambaikan tangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dari gerbang kebun. Hari berlalu. Tapi dia merasa sangat sedih. Dia menangis setiap hari. Satu malam saat dia menangis, apa yang harus kulakukan dengan Beast? Bagaimana aku bisa terbiasa dengan semua ini? Selamat malam. Bagaimana kabarmu? Apakah kamarmu nyaman? Apa kau butuh sesuatu? Permintaanmu adalah perintah untukku. Kau mau datang kemari atas keinginanmu sendiri sangat membuatku gembira. Jika saja kau bisa menyukaiku walaupun hanya sedikit. Apakah karena aku jelek? Beauty selalu mengatakan yang sejujurnya kepadanya. Aku tidak menyukaimu, tapi aku sudah terbiasa denganmu. Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyukaiku. Kau tidak akan melihat keburukan wajahku, tapi kau akan melihat kebaikan hatiku. Itu yang paling penting. Sebenarnya mereka sudah menjadi teman baik. Mereka bermain piano bersama dan bernyanyi. Mereka berjalan-jalan di kebun dan memberi makan burung. Beauty menyadari kalau Beast tidak seburuk yang dia pikirkan. Justru, Beauty mulai menyukainya. Satu malam, dia bermimpi tentang ayahnya dan dia melihatnya sedang sakit. Keesokan harinya. Selamat pagi. Semalam aku melihat ayahku di mimpiku. Ayah sedang sakit parah. Aku mohon izinkan aku mengunjungi ayah selama 1 minggu. Aku merindukannya. Maukah kau mengizinkanku? Baiklah kalau begitu. Tepat 1 minggu. Jika kau pergi lebih dari 1 minggu dan tidak kembali, aku akan mati di sini. Jangan lupakan itu. Aku berjanji, aku akan menemuinya dan langsung kembali. Kalau begitu, pakai liontin hari ajaib ini di lehermu. Jika kau buat keinginan sambil memegang erat benda ini, keinginanmu akan menjadi kenyataan. Mereka pun berpisah. Aku ingin menemui ayahku. Dia tiba di rumah ayahnya. Ayahnya sangat senang bisa melihatnya dan dia langsung merasa lebih sehat. Ayah sangat merindukanmu, Beauty. Aku juga merindukanmu, ayah. Kakak-kakaknya tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba. Mereka masih merasa iri pada Beauty. Beauty memberitahu segalanya kepada ayahnya. Dia sangat bahagia sekarang dan dia tidak perlu merasa sedih lagi. Dia tinggal selama 1 minggu di rumah ayahnya.
tidak menyadari waktu sudah berlalu dengan cepat. Suatu hari dia melihat Beast di mimpinya berbaring di lantai. Berpikir kalau dia akan meninggal, dia merasa sangat ketakutan. Dia menyadari kalau dia sudah terlambat 1 hari. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya. Dia mengatakan, kalau aku tinggal lebih dari 1 minggu maka dia akan mati. Sikap egois macam apa ini? Kalau terjadi sesuatu padanya karena aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Dia langsung mengucapkan salam perpisahan kepada ayah dan kakaknya, menggenggam liontin di tangannya dengan erat, menciumnya dan mengucapkan permintaannya. Dia mendapati dirinya berada di istana Beast. Beast berada di lantai dengan mata tertutup. Tidak berdaya, Beauty tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Aku mohon maafkan aku. Beauty berpikir dia sudah kehilangan Beast. Dia terus menangis. Tiba-tiba Beast membuka matanya. Akhirnya aku menyadari betapa aku mencintaimu. Apa kau benar-benar bisa mencintai seseorang seburuk aku? Tentu saja. Aku tidak akan mau lagi berpisah darimu. Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Iya, iya. Tiba-tiba muncul cahaya terang. Wajah Beast mulai berubah. Seorang pangeran tampan mengambil tempatnya. Dia sangat tampan dengan rambut hitam yang tebal. Oh, kau adalah pangeran yang berdansa denganku di mimpiku. Iya. Seorang penyihir jahat mengutukku menjadi monster. Satu-satunya cara agar kutukan itu terangkat adalah jika ada seorang gadis mau menerima lamaranku walaupun aku ini jelek. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, Beauty. Tak lama kemudian, Pangeran dan Beauty akhirnya menikah. Mereka mengajak ayah dan kakak-kakaknya tinggal di istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Itu adalah kemenangan untuk kecantikan dari dalam.